Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dimanapun kita semua berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita kembali saling menyapa dan menjadi suasana yang sangat membahagiakan karena sapaan interaksi kita ini berlangsung setidaknya 3 hari setelah kita merayakan dan mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita tercinta ke-80 di tahun ini, tepat 2025. Teman-teman, dalam konteks itu, 3 hari ke belakang, kita mengamati begitu suasana kebangsaan, masyarakat, dari unsur pemerintah sampai ke masyarakat pada umumnya. Terlihat ekspresi yang sangat bahagia, di samping sifat nasionalis dan perjuangan dalam memasang bendera yang kita banggakan sebagai bagian dari simbol perjuangan. Tentu banyak juga perayaan-perayaan, lomba-lomba, dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, 3 hari ini saya berkontemplasi merenungkan di antara sekian ekspresi kebahagiaan, adakah di antara kita yang berpikir juga tentang cita-cita jangka panjang Indonesia menuju generasi emas, menuju negara emas 2045. Kita sering berkata bahwa Insya Allah Indonesia Emas 2045. Kita gaungkan tentang cita-cita Indonesia Emas 2045. Namun demikian, belum ada narasi yang jelas. Belum ada peta jalan yang terukur. Bagaimana kita mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045 itu. Seperti apa strateginya? Bagaimana gambarannya? Bagaimana menyiapkan generasi terbaik hingga 2045 itu? Seperti apa peta yang kita bisa susun dari saat ini untuk menciptakan dan mendefinisikan suasana emas itu? Apakah dari segi kesejahteraan ekonomi, stabilitas politik, kenyamanan dalam kehidupan berbangsa, bernegara? Rasanya kita memerlukan satu kesepakatan, satu penguatan untuk menyusun peta jalan Indonesia Emas 2045 itu. Dengan itu, dalam suasana kebangsaan yang tengah berbahagia, merayakan Dirgahayu Indonesia yang ke-80 ini, saya mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti lomba karya ilmiah. Saya kira ini tantangan yang sangat menarik. Sekali lagi, lomba karya ilmiah. Tentunya dengan 2 tema yang kami sajikan. Yang pertama, tentang peta jalan Indonesia Emas 2045. Silahkan terbuka untuk semua kalangan. Lintas agama, lintas profesi, teman-teman silahkan. Bila memiliki kesungguhan untuk meluangkan waktu, menulis dengan terukur, dan sumbangsi saran, pikiran untuk meluangkan pikirannya, dan juga berkontribusi menampilkan ide-ide positifnya, bagaimana kita membuat peta jalan Indonesia Emas sampai ke 2045. Tema yang pertama. Tema yang kedua, teman-teman, juga kita dengan dasar pemikiran bahwa kita memiliki landasan filosofis bernegara yang kuat dalam bentuk Pancasila, sangat ideal. Satu rumusan yang diperas dari berbagai macam pemikiran, nilai-nilai, baik itu nilai spiritual, intelektual, dan berbagai hal lainnya. Pun demikian, kita punya landasan yang kokoh dari Undang-Undang Dasar, khususnya 1945. Namun demikian, kita sampai hari ini memiliki satu pekerjaan rumah yang belum tuntas seutuhnya. Bagaimana menerjemahkan, mengimplementasikan nilai-nilai filosofis dari Pancasila ini, pun demikian nilai-nilai luhur yang terkandung dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tema yang kedua menawarkan satu tawaran penuangan pikiran dari kita semua, bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai filosofis dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara yang seutuhnya.
Bagaimana mewujudkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, mungkin teman-teman bisa turunkan dalam satu bagian tulisan tersendiri, membangun harmoni, membangun penguatan dari nilai ketakwaan, sehingga dengan nilai ketakwaan itu ketika semuanya bertakwa, semuanya menjadi baik dengan karakteristik masing-masing, posisi masing-masing, maka nilai kemanusiaan bisa dibangun, keadilan bisa tercipta, adab bisa muncul, persatuan bisa diraih, demikian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu kalau ini kita buatkan satu konsep yang terukur, diterapkan dalam bidang pendidikan seperti apa, ya, dalam konstruksi di hukum seperti apa, di bidang ekonomi bagaimana dan sebagainya, sangat luas sekali. Nah, kami mengajak teman-teman sebangsa setanah air dimanapun, baik yang tinggal di Indonesia, diaspora yang di luar, mari luangkan waktu untuk bisa berkontribusi, berdedikasi, menghadirkan jalan pikiran yang terukur, yang ilmiah, sehingga itu nanti bisa kita kumpulkan, dijadikan sebuah resolusi yang sangat strategis untuk bisa menjadi acuan setidaknya, atau naskah ilmiah yang mungkin bisa dikaji kembali dalam rangka menjadikan itu sebagai patokan sekaligus juga pondasi dalam membangun Indonesia Emas 2045. Tidak melihat hadiahnya barangkali, hadiahnya sangat sederhana, 80 tahun Indonesia merdeka, kita siapkan total 80 juta rupiah, nanti kita bagi, ya. Tapi hadiahnya bukan utama. Yang paling penting dalam konteks kita merayakan Dirgahayu Indonesia yang ke-80, kita tidak hanya ekspresikan dengan kegembiraan fisikal, menari, bernyanyi, materialistik, apapun itu sifatnya, sepanjang tidak melanggar nilai-nilai moral, hukum, dan sebagainya, itu sah dilakukan. Tapi ada yang lebih penting. Kita membutuhkan narasi yang positif, peta jalan, semangat, daya juang yang tinggi untuk mengisi ruang-ruang harapan yang sekarang kita tanamkan sebagai cita-cita. Mari berpartisipasi aktif. Insya Allah syarat ketentuan akan kami tampilkan, tidak hanya di YouTube, tapi juga di Instagram. Terbuka untuk semuanya, pilihan untuk kita semua. Semoga dengan ini menjadi partisipasi aktif untuk merayakan Dirgahayu Indonesia yang ke-80 dengan semangat intelektual yang tinggi, jiwa spiritual yang kokoh, sehingga terlahir dari karakter moral, karakter intelektual, karakter kinerja yang membangun Indonesia secara kolektif. Adi Hidayat, teman-teman, jangan lupa pendaftaran bisa dimasukkan pada link web yang kami tampilkan. Durasinya silahkan disampaikan dari sekarang. Insya Allah batas akhirnya pada tanggal 5 September dan 11 September kita akan umumkan pemenangnya untuk teman-teman ketahui bersama. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangan yang dapati. Semoga memberikan kesan yang baik. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.